Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, Ibu presensi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam teks. Ada yang masih ingat teks apa aja? Teks pidato dan juga teks eksplanasi. Benar sekali. Hari ini kita juga akan membahas teks yang lain, yaitu teks debat. Sesuai dengan KD 3.14 dan 4.14 seperti berikut. Nah, di sini apakah sudah ada yang tahu pengertian dari teks debat? Iya, silahkan Mila. Baik, bagus sekali, benar. Nah, Ibu berharap pada pembelajaran hari ini kalian bisa menguasai 5 poin. Yang pertama, kalian bisa menemukan isu dari teks debat secara individu. Lalu kalian juga bisa mengetahui strukturnya secara individu juga. Kemudian Ibu akan mengarahkan kalian untuk membentuk sebuah kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Nanti kalian akan belajar untuk menyusun argumen, lalu kalian menyusun teks debat secara utuh, dan yang terakhir kalian bisa mempraktikannya. Itu poin yang kelima. Nah, sampai sini apakah ada yang tidak tanyakan lagi? Belum ada ya? Nah, kemarin kan Ibu sudah mengirimkan sebuah video kepada ketua kelas ya, Mas Noval ya. Apakah sudah disampaikan ke teman-teman? Sudah. Berarti teman-teman semuanya di sini sudah melihat video tersebut. Karena video tersebut merupakan contoh dari praktik teks debat yang menjadi hasil akhir dari pembelajaran kita hari ini. Sampai sini sudah ada gambaran kan mengenai teks debat? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau belum ada, Ibu akan lanjut pembelajaran hari ini yaitu tentang teks debat. Ya, baik anak-anak, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini tentang materi teks debat. Ibu berharap kalian bisa fokus untuk menyimak materi yang Ibu sampaikan nantinya melalui LCD atau layar proyektor yang ada di depan. Kalian bisa fokus untuk menyimaknya. Nah, ngomong-ngomong tentang teks debat, kita akan mempelajari KD 3.14 dan juga 4.14 mengenai teks debat ini. Sebelumnya, yang pertama kali kalian harus ketahui adalah tentang pengertian dari teks debat. Nah, pengertian teks debat itu apa sih? Teks debat adalah teks yang berisikan penyajian pendapat, dua pihak yang saling mengemukakan alasan dan juga argumen dalam sudut pandang atau pendapat yang berbeda untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Jadi, debat ini dilakukan oleh dua pihak yang saling mengemukakan pendapatnya masing-masing. Ada yang tim pro maupun yang tim kontra. Selanjutnya, kalian juga harus tahu mengenai struktur debat. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk struktur debat itu ada 5. Yang pertama ada pengenalan. Pengenalan merupakan pengantar dan pengungkapan topik yang akan diperdebatkan. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Artinya penyampaian pendapat oleh masing-masing tim secara bergantian. Jadi dalam tahapan atau struktur yang kedua ini, dari masing-masing tim, dari masing-masing pihak itu menyampaikan argumentasinya masing-masing secara bergantian. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan debat itu sendiri. Jadi proses pelaksanaan debat ini merupakan struktur debat yang ketiga. Dan yang keempat adalah simpulan atau penarikan simpulan dari masing-masing argumentasi dari pihak pro maupun pihak kontra. Lalu yang kelima adalah penutup. Nah, penutup ini adalah penilaian yang diberikan berdasarkan kekuatan dan kelemahan dari pihak pro dan juga pihak kontra. Setelah mengetahui strukturnya, kalian juga harus mengetahui bahwa debat ini memiliki unsur. Bisa dilihat bahwa unsur debat itu ada 4. Yang pertama ada mosi, yaitu isu atau permasalahan atau hal atau tema atau topik yang menjadi bahan yang untuk diperdebatkan. Lalu yang kedua ada tim pro, yaitu kelompok yang setuju dengan mosi yang disediakan. Dan juga yang ketiga ada tim kontra, merupakan lawannya tim pro atau kelompok atau pihak yang tidak setuju dengan isu yang tengah diperdebatkan. Dan yang keempat adalah moderator. Moderator ini merupakan pemandu atau orang yang memimpin jalannya debat, seperti itu. Nah, sampai sini apakah sudah paham tentang materi debat?
Sudah paham ya? Nah, selanjutnya Ibu juga akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan untuk materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 rubrik. Yang pertama adalah rubrik penilaian sikap spiritual dan sosial. Bisa dilihat di layar bahwa penilaiannya Ibu mengambil 4 poin, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang kedua berkata jujur, yang ketiga berperilaku tanggung jawab, dan seterusnya. Lalu yang keempat, responsif atau keaktifan kalian itu seperti apa. Nah, masing-masing poin itu terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan juga kurang. Jadi untuk rentan nilainya bisa dilihat di layar. Nilai 87 sampai 100 merupakan nilai yang sangat baik dengan predikat nilai A. Lalu nilai 71 sampai 86 merupakan keterangannya baik dan mendapatkan predikat B, dan yang ketiga adalah 70 sampai 56 merupakan cukup dan predikatnya C, dan yang terakhir adalah 0 sampai dengan 55 merupakan kurang atau predikatnya D. Jadi Ibu berharap untuk pembelajaran kali ini sikap spiritual dan juga sosialnya, Ibu berharap kalian semua bisa mendapat predikat A ya, yang terbaik. Nah, kemudian untuk rubrik penilaian yang kedua adalah penilaian lisan dan juga tertulis, di mana nanti untuk penilaian lisan adalah penilaian yang Ibu ajukan, misalnya pertanyaan-pertanyaan langsung yang Ibu ajukan kepada kalian, apakah kalian bisa menjawabnya dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya untuk penilaian tertulisnya, yaitu nanti Ibu akan memberikan contoh teks debat untuk kalian. Kalian menuliskan tentang isunya, strukturnya. Jadi kalian itu menganalisis contoh teks debat yang Ibu sampaikan. Itu akan menjadi penilaian tertulis dari Ibu dan akan dikumpulkan untuk dijadikan portofolio Ibu. Sudah paham ya? Kemudian yang penilaian terakhir ini adalah penilaian hasil akhir atau hasil akhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang praktik debat. Nah, penilaiannya seperti ini. Ada 3 poin yang akan Ibu nilai, atau 3 aspek. Yang pertama ada isi, yang kedua performa, dan yang ketiga adalah mekanismenya dengan masing-masing skor 20, 50, dan juga 30. Bisa dilihat ya, bisa dimengerti ya. Jadi ini adalah apa saja yang akan Ibu nilai dalam praktik debat kalian. Kalian harus memahaminya agar kalian bisa menyusun strategi yang tepat untuk melakukan praktik debat nantinya. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu akan mengajukan pertanyaan yang merupakan penilaian lisan dari Ibu. Ibu akan sampaikan contoh contoh teks debat. Maksud Ibu, contoh teks debat, kalian harus menganalisisnya mulai dari apa itu isunya, kemudian bagaimana strukturnya, lalu unsurnya apa saja. Silahkan kalian tulis di kertas, nanti kertasnya bisa dikumpulkan ke depan pada akhir pembelajaran. Ibu beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Waktu habis, anak-anak. Nah, sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu? Coba angkat tangan. Apa isu dari teks debat tersebut? Iya, Mila, angkat tangan. Iya, baik. Benar sekali, Mila. Nah, itu adalah isu dari teks debat tersebut ya, anak-anak. Semuanya paham ya? Nah, yang kedua, bagaimana struktur dari teks debat tersebut? Iya, Doni? Iya, benar banget. Jadi strukturnya seperti yang sudah disampaikan oleh Doni, seperti itu. Apakah jawaban teman-teman yang lain benar? Benar semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian untuk praktik debat. Di sini Ibu akan memberikan sebuah video yang menjadi acuan kalian untuk melakukan praktik debat hari ini. Jadi, kalian bisa melihat video tersebut, kemudian menganalisisnya, kemudian kalian membuat argumentasi berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelumnya Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk membagi kelompoknya ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 siswa, di mana nanti bisa dibagi tim pro mana, yang tim kontra, yang di mana, gitu ya. Nanti setelah itu, setelah timnya terbentuk, kalian bisa melihat video ini.
Silahkan kalian lihat videonya. Nah, mosi yang kita ambil pada hari ini adalah Dewan ini mendukung adanya kegiatan pembelajaran secara tatap muka di masa pandemi COVID-19. Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan argumennya dengan timnya masing-masing. Silahkan berkelompok dengan tim masing-masing dan kalian membuat argumentasi dari mosi ini. Ibu beri waktu sekarang, silahkan. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang adalah waktunya untuk praktik debat. Silahkan, mungkin ada yang berkeinginan untuk maju lebih duluan. Ya, silahkan. Ya, kelompok 2 dan juga kelompok 7 ya. Oke, untuk kelompok 2 dan juga kelompok 7 dipersiapkan karena kalian akan maju menjadi contoh praktik pembelajaran praktik debat kali ini. Tapi jangan khawatir karena Ibu hari ini akan memberi kesempatan untuk 2 kelompok saja karena mengingat waktunya yang tidak cukup banyak sehingga hanya 2 kelompok saja yang menjadi contoh untuk praktik debat kali ini. Tapi untuk kelompok yang lain, kalian juga bisa melakukan praktik debatnya dengan cara membuat video pembelajaran atau video praktik debat dengan berpasangan antar kelompok seperti itu ya. Jadi videonya ini nanti bisa dikumpulkan melalui ketua kelas, paling lambat adalah minggu depan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 7 maju ke depan untuk melaksanakan praktik debat. Nah, baik teman-teman, untuk praktik debatnya sudah selesai, sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat sesuai. Untuk kelompok 2 dan kelompok 7 sudah berusaha masing-masing menyampaikan argumentasinya, sudah sangat baik sekali. Nah, untuk 3 aspek yang Ibu nilai dalam praktik debat kali ini, Ibu bisa memberikan penilaian bahwa kedua kelompok ini sudah memenuhi ketiga aspek tersebut, mulai dari isinya, mulai dari performanya, dan juga mulai dari mekanismenya sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat runtun. Masing-masing anggota tim juga memiliki kemampuan sendiri untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi bisa saling membantu satu sama lain seperti itu. Nah, antara tim 2 dan tim 7 juga memiliki argumentasi yang sangat kuat dari masing-masing tim tersebut. Nah, untuk poinnya sendiri, Ibu bisa berkata atau Ibu bisa mengatakan bahwa sudah mendekati nilai yang sempurna. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang lain, untuk kelompok lain yang belum melakukan praktik debat, kalian bisa membuat videonya semaksimal mungkin. Alhamdulillah cukup anak-anak, Ibu sangat senang sekali karena kalian pada hari ini sudah belajar dengan sangat semangat, sangat fokus dan sangat antusias pada materi teks debat kali ini. Ibu juga sangat mengapresiasi untuk praktik debatnya kali ini sudah sangat bagus dan sangat sesuai dengan yang Ibu harapkan. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengecek apakah pembelajaran hari ini sudah kalian terima dengan baik atau belum. Nah, sekarang siapa yang masih ingat struktur dari teks debat? Silahkan Dina. Iya, benar sekali. Lalu untuk strukturnya, silahkan Alifa. Iya, bagus. Masih ingat ya? Lalu siapa yang bersedia untuk memberikan simpulan mengenai pembelajaran kali ini? Silahkan Doni. Iya, benar sekali. Terima kasih untuk atensinya kalian. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang teks debat, mulai dari pengertiannya, lalu strukturnya ada 5, ada pengenalan, ada penyampaian argumentasi, lalu pelaksanaan debat, kemudian penarikan simpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Sementara strukturnya ada 4. Yang pertama ada mosi, ada tim pro, tim kontra, dan juga moderator. Iya, benar sekali. Nah, jangan lupa untuk tugasnya yang tadi dikumpulkan ke depan, yaitu penyusunan teks debat secara berkelompok sebagai portofolio Ibu. Dan jangan lupa juga untuk tugas videonya untuk kelompok yang belum maju ke depan. Ibu tunggu ya sampai minggu depan, semoga hasilnya juga sangat memuaskan. Untuk tugas minggu depan, kalian mempelajari tentang teks narasi, yaitu mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jangan lupa ya.
Terima kasih anak-anak atas atensi kalian hari ini. Ibu sangat senang. Semoga kalian bisa menjadi siswa yang semangat, siswa yang kuat, dan siswa yang hebat, dan juga siswa yang selalu berusaha untuk membanggakan kedua orang tuanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.